Terpisah oleh ribuan tahun dan peradaban yang jauh berbeda, bagaimana mungkin ribuan manusia pilihan ini selalu membawa pesan yang sama persis? Bayangkan sebuah garis waktu yang membentang dari fajar peradaban manusia hingga gemerlapnya dunia modern saat ini. Sepanjang sejarah, umat manusia telah membangun imperium agung, menciptakan berbagai kebudayaan kompleks, dan menuturkan ribuan bahasa yang saling berbeda. Namun, di tengah semua keragaman yang silih berganti tersebut, terdapat sebuah misteri indah yang mengundang kita untuk merenung. Sebuah pesan tunggal yang tak pernah berubah, tak pernah pudar, dan selalu bergema melintasi lorong waktu. Pesan apakah itu? Berdasarkan kitab suci dan ajaran agama, pesan abadi tersebut adalah tauhid, atau pengakuan atas keesaan Sang Pencipta. Ini bukanlah sekedar kebetulan sejarah semata, melainkan sebuah rancangan agung dan bukti tak terbantahkan dari rantai cinta Allah untuk manusia. Sejak manusia pertama menjejakkan kakinya di bumi ini, Sang Maha Pengasih tidak pernah membiarkan hamba-hambanya tersesat dalam kebingungan tanpa arah. Dia mengutus para rasul sebagai pembawa lentera yang estafet cahayanya terus bersambung tanpa ada satupun mata rantai yang terputus sedikit pun. Menurut ajaran agama Islam, kisah epik ini dimulai dari Nabi Adam, manusia sekaligus utusan pertama. Di saat bumi masih begitu perawan dan umat manusia baru saja memulai langkah pertamanya di alam semesta, ajaran dasar yang ditanamkan adalah murni tentang menyembah Zat yang Maha Esa. Beliau tidak mengajarkan penyembahan kepada fenomena alam, bukan pula kepada roh-roh gaib, melainkan membangun sebuah koneksi langsung dan murni antara makhluk dengan Sang Khalik. Inilah benih pertama dari pohon keimanan yang kelak akan tumbuh sangat rindang dan menaungi seluruh peradaban manusia. Berabad-abad berlalu, manusia mulai melupakan pesan awal tersebut. Kesombongan perlahan membuat hati manusia tertutup, hingga ajaran yang lurus memudar. Pada masa kelam inilah Nabi Nuh diutus. Berdasarkan catatan kitab suci, beliau berdakwah dengan penuh kelembutan tanpa kenal lelah selama ratusan tahun. Meskipun dihadapkan pada penolakan keras dari kaumnya sendiri, pesannya tidak pernah bergeser sedikit pun. Kembalilah kepada Tuhan yang satu. Badai besar dan banjir bah yang menyapu bumi bukanlah sekedar bencana, melainkan kasih sayang untuk mengembalikan kemurnian pesan tauhid bagi fondasi generasi berikutnya. Lintasan sejarah kemudian membawa kita pada sosok agung Nabi Ibrahim yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Di tengah peradaban kuno yang saat itu sangat memuja patung, benda mati dan benda langit, Ibrahim hadir membawa nalar yang jernih dan pencarian spiritual yang amat mendalam. Ia menolak untuk tunduk kepada bintang, bulan maupun matahari yang bisa terbenam. Ibrahim memancangkan kembali fondasi keesaan Tuhan secara rasional. Pembangunan rumah ibadah pertama di Lembah Tandus Mekah menjadi monumen abadi, sebuah titik pusat yang didedikasikan murni hanya untuk Tuhan yang Maha Esa. Rantai cinta yang panjang ini kemudian berlanjut hingga ke padang pasir Sinai yang terik, di mana Nabi Musa menerima mandat luar biasa dari Sang Pencipta. Di tengah sistem kekuasaan Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai entitas Tuhan yang berkuasa di tanah Mesir, Musa berdiri tegak membawa tongkat kebenaran. Pesan pembebasan yang dibawa tidak hanya bertujuan membebaskan Bani Israel dari perbudakan fisik secara tirani, tetapi yang jauh lebih esensial adalah pembebasan jiwa dari belenggu kemusyrikan. 10 perintah Tuhan kembali menegaskan titah utama: jangan ada Tuhan selain Dia. Bergeser ke masa keemasan kerajaan purba, kedamaian tauhid mengalun begitu indah melalui puji-pujian Nabi Daud dan kebijaksanaan luar biasa Nabi Sulaiman. Berdasarkan teks suci, Zabur yang dilantunkan di tengah keindahan alam adalah harmoni dua tulus yang memuja kebesaran Tuhan semesta alam. Begitu pula saat masa keemasan kekuasaan,
Meskipun dianugerahi istana terkuat dan kekayaan melimpah ruah, pesannya tetap sama. Kebesaran duniawi tidak pernah sedikit pun mengubah substansi ketundukan mereka, meyakinkan seluruh rakyatnya bahwa segala kekuasaan dan kemegahan mutlak hanyalah milik Tuhan yang satu, dan tidak ada satu sekutu baginya. Memasuki era baru dalam lembaran sejarah, di tengah masyarakat yang kala itu mulai terjebak dalam arus materialisme dan penafsiran hukum yang kaku, kehadiran Nabi Isa membawa angin segar berupa pesan cinta kasih dan kelembutan spiritual. Berdasarkan ajaran agama yang mendalam, pesan yang beliau sampaikan sama sekali tidak menghapuskan ajaran tauhid dari nabi-nabi sebelumnya, melainkan justru menyempurnakan dan mengembalikan ruh pengabdian sejati kepada Sang Pencipta. Mengajarkan ketundukan total, menyucikan hati dari keserakahan, dan mengajak manusia untuk kembali tunduk kepada Tuhan peninggalan nenek moyang mereka, yaitu Tuhannya Ibrahim. Sampailah kita pada puncak paripurna dari rancangan agung ini, di sebuah gua yang sunyi di tengah kegelapan malam Jazirah Arab. Wahyu terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut kisah suci Al-Quran, kehadiran beliau memegang peran sebagai penutup para nabi, menyempurnakan bangunan fondasi agama yang telah dirintis kokoh oleh para pendahulunya ribuan tahun lamanya. Tidak ada satupun pesan baru yang saling bertentangan di sini. Kalimat tauhid, keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, kembali digaungkan dengan lantang, menyatukan seluruh kepingan sejarah menjadi satu narasi besar keselamatan umat. Jika kita mau merenungkan hal ini secara mendalam dan objektif, kesamaan ajaran inti dari era Adam hingga Muhammad SAW adalah sebuah mukjizat sejarah yang sangat luar biasa. Para nabi ini berasal dari latar belakang zaman yang sangat berlainan, bahasa ibu yang berbeda-beda, kondisi geografis yang terpisah jauh, dan tantangan peradaban yang beragam. Bagaimana mungkin mereka semua senantiasa menyuarakan satu kebenaran yang persis sama tanpa adanya penyimpangan inti ajaran? Fakta ini adalah bukti rasional dan valid bahwa mereka semua memang diutus oleh satu sumber yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Mengetahui. Lalu, sebuah pertanyaan logis muncul. Mengapa pesan yang sama persis ini harus diturunkan secara berulang kali sepanjang sejarah manusia? Menurut ajaran hikmah lintas agama, manusia diciptakan dengan sifat dasar yang mudah lupa dan goyah. Seiring berjalannya zaman, kemurnian sebuah ajaran lurus seringkali tercemar oleh mitos buatan manusia, kepentingan politik sesaat, atau dorongan hawa nafsu duniawi. Sang Pencipta yang Maha Penyayang tidak pernah rela membiarkan umat manusia hidup dalam lorong kegelapan. Pengiriman para rasul secara berkesinambungan ini adalah wujud nyata pelukan kasih sayangnya bagi kita semua. Rantai panjang utusan ilahi ini membuktikan dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun menjauh dari hamba-hambanya. Perjalanan sejarah keyakinan manusia ini bukanlah sebuah ajang kompetisi di antara utusan-utusan tersebut, melainkan merupakan sebuah estafet kebaikan. Setiap nabi membenarkan ajaran esensial nabi sebelumnya dan melapangkan jalan cahaya bagi nabi setelahnya. Ini layaknya sebuah simfoni agung universal, di mana setiap alat musik dimainkan pada era yang berlainan. Namun, seluruhnya membaca satu lembar partitur tunggal untuk menghasilkan sebuah melodi keselamatan jiwa. Penyatuan pesan tauhid abadi ini juga membawa implikasi yang sangat besar tentang indahnya persatuan universal umat manusia secara keseluruhan. Jika Tuhan semesta alam yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang persis sama dengan yang disembah oleh manusia pertama di bumi, maka pada hakikatnya seluruh populasi manusia adalah satu keluarga besar yang utuh. Sama sekali tidak ada ruang bagi perbedaan kasta yang merendahkan, warna kulit, maupun status ras di mata Tuhan.
perbedaan hanyalah bumbu ujian kehidupan, karena pada hakikatnya kedamaian ada pada rasa persatuan. Di era dunia modern yang serba cepat seperti saat ini, di mana arus pusaran informasi mengalir begitu deras tiada henti, umat manusia seringkali dilanda kebingungan dan kelelahan spiritual demi mencari makna sejati kehidupan di tengah godaan mesin teknologi serta gemerlap materi. Merenungi sejarah perjalanan lurus para nabi memberikan kita sebuah jangkar batin yang luar biasa kuat, membuktikan bahwa di dunia nyata yang terus berubah ini, kebenaran sejati tidak terpengaruh oleh tren. Ketenangan batin terdalam hanya bisa diraih dengan menyambungkan kembali diri kita pada rantai tauhid ini. Sebagai sebuah renungan akhir, marilah kita jadikan rekam jejak panjang perjalanan para utusan ilahi ini bukan hanya sekedar deretan cerita dongeng masa lalu, melainkan sebagai sebuah cermin jernih untuk merefleksikan nilai diri kita saat ini. Garis lurus keimanan yang membentang sempurna dari zaman ke zaman adalah manifestasi bukti kasih sayang tanpa syarat dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak henti-hentinya mengingatkan kita tentang kemana arah jalan pulang. Genggamlah erat pesan murni ini di dalam nurani yang paling dalam, karena pada puncaknya kita semua akan kembali bersujud pada keagungannya.